Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Eh, Cuma saya kasih judul logika matematik. Masuknya memahami matematik kita secara logika, ya, biar mudah dipahami. Eh, Materi sekarang masalah perbandingan ya, perbandingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Ya, perbandingan itu sebetulnya adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Berarti ada yang dibandingkan ya, sesuatu dengan sesuatu. Atau kadang-kadang kalau di persoalan tuh, di soal-soal, kita tuh membandingkan yang ditanya dengan yang diketahui. Jadi membandingkan yang ditanya dengan yang diketahui ya, yang ditanya dan yang diketahui. Ingat-ingat ini ya. Oke, kita judul pertama adalah persen. Apa sih yang dimaksud dengan persen? Persen itu kan membandingkan sesuatu dengan angka 100. Ya kan? Contohnya nih, 10%. Berarti artinya 10 per 100. Berarti membandingkan angka 10 dengan 100. Jadi kalau misalnya milik kita ada 10%, berarti milik kita itu ada 10 dibandingkan yang besarannya 100. Jadi membandingkan angka 10 dengan 100. Biar jelas ya yang maksudnya perbandingan. Oke, langsung ke soal ya. Hasil panen singkong 2 ton. Panen jagung 1 ton. Panen padi 2 ton. Berapa persen hasil panen singkong dari jumlah keseluruhan? Judulnya kan berapa persen hasil panen singkong, ya singkong ya, dari jumlah keseluruhan. Nah, panen singkong dan total panen. Jadi keseluruhan berarti total panen. Jadi kita membandingkan panen singkong dan total panen. Panen singkong berapa itu tadi? 2 ton ya. Panen totalnya ditambah 2 ton ditambah 1 ton tambah 2 ton jadi 5 ton. Jadi perbandingannya singkong dengan total panen adalah 2:5. Jadi sekarang berapa persen panen singkong? Oke, karena yang ditanya adalah persen, itu sengaja saya bulatkan ya. Maka membandingannya dengan per 100, kan persen artinya per 100 ya. Jadi totalnya kita membandingkan besaran 100. Berarti kalau 5 kan, kalau total panennya 5, supaya jadi 100 diapain? Nah, ya dikali 20. Berarti yang atas juga dikali 20. 2 dikali 20 hasilnya 40. Berarti 40 per 100. Jadi panen singkong adalah 40 per 100. Itu juga sama dengan 40%. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Ini adalah ketersediaan buku di alat-alat tulis ya di sekolah. Bila persediaan jumlah pulpen di sekolah sebanyak 50 buah. Pulpennya ya 50 buah. Berapa jumlah penghapus yang tersedia? Kalau di dalam lingkaran kita lihat kan ada buku 10%. Pulpennya tuh berapa persen tuh? Kalau pensil kan 20%. Jadi yang belum diketahui ini pulpen sama penghapus ya. Pulpen itu lihat ada tanda apa itu di situ? Iya, berarti di situ 25%. Kenapa? Karena di situ ada tanda siku-siku. Tanda siku-siku kan
seperempatnya lingkaran. Kalau dalam derajat itu 90 derajat ya. Tapi kalau dalam persen adalah 25%. Pulpen 25%. Berarti ada yang belum diketahui nih penghapus. Carinya gimana? Totalnya kan 100% ya. Buku ada berapa persen? 10%. Pulpen 25%. Pensil 20%. Kalau kita jumlah ada berapa? 55%. Nah, berarti penghapusnya berapa nih? Kan totalnya 100%. Berarti penghapus ada 45%. Ya. Kita ke soalnya ya. Langsung ke soalnya. Tadi diketahui kalau pulpen jumlah yang 25% itu adalah 50 buah. Jadi kita punya pulpen 50 buah. Ya. Pertanyaannya ada berapa penghapus? Kalau lihat perbandingannya kan pulpen 25%, penghapus 45%. Sekarang kita hitung ya. Kalau 25 menjadi 50 itu dikali berapa ya? Ya, dikali 2. Berarti otomatis yang bawah juga dikali 2 ya. Berarti 45 dikali 2 adalah 90 buah. Berarti persediaan penghapus yang ada di sekolah ada 90 buah. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain. Ini usia ya. Perbandingan usia Budi dan usia Ahmad 2:5. Berarti Budi 2, Ahmad 5 ya. 2:5. Bila jumlah usia mereka, artinya jumlah Budi dan Ahmad usianya dijumlah itu 35 tahun. Kalau selisihnya berapa? Ya kan? Jadi selisih usia Budi dan Ahmad berapa? Kalau jumlahnya sudah kita ketahui 35 tahun. Berarti kita sekarang sedang membandingkan jumlah usia dan yang ditanya apa? Yang ditanya adalah selisih. Jadi kita membandingkan jumlah dengan selisih. Oke, jumlah ada berapa? 35 tahun. Yang ditanya adalah berapa selisihnya. Oke, kita lihat ke perbandingannya deh. Perbandingannya itu kan 2:5 ya. 2:5. 2:5 kalau dijumlah jadi berapa? 2 tambah 5. 7. Kalau selisihnya 5 diambil 2 berapa? 3. Ya, gampang ya. Coba sekarang kita lihat di gambar. 7 menjadi 35 itu diapain ya? Dikali berapa? Dikali 5. Berarti yang bawah juga dikali 5. Berarti 3 dikali 5 adalah 15 tahun. Berarti selisih usia Budi dan Ahmad adalah 15 tahun. Oke, kita lanjutkan ke persoalan yang lain ya. Perbandingan usia Budi dan Ahmad 2:5. Soalnya hampir sama sama yang tadi, cuman kita rubah sedikit. Karena yang diketahui adalah bila usia Budi 12 tahun. Jadi Budinya nih sekarang udah diketahui usianya 12 tahun. Berapa jumlah usia mereka? Jadi berapa jumlah usia Budi dan Ahmad? Ya. Tapi yang diketahui usia Budinya 12 tahun. Usia Budi 12 tahun. Berarti kita membandingkan usia Budi dan jumlah ya, karena yang ditanya adalah jumlah usia mereka. Usia Budi berapa? 12 tahun. Yang ditanya adalah jumlah. Oke, kita lihat perbandingannya 2:5. Budi berapa perbandingannya? 2. Kalau jumlah 2 tambah 5 tuh 7. Kita lihat sekarang tuh di gambar. 2 menjadi 12 tahun itu dikali 6. Supaya kamu nggak bingung, 6 itu dari mana ya? Sama dengan 12 bagi 2 kan 6 tuh.
Berarti yang bawah juga dikali 6. Berarti 7 kali 6, 42 tahun. Berarti jumlah usia Budi dan Ahmad adalah 42 tahun. Oke ya. Kita ke soal yang lain. Kita tentang skala ya, perbandingan skala. Jarak sebenarnya kota A dan B 120 km. Skalanya 1:200.000. Berapa sentimeter jarak antara kota A dan kota B? Yang ditanya adalah peta ya. Yang ditanya adalah peta. Berarti di sini peta. Kemudian kita ngebandingin dengan apa? Dengan jarak yang sebenarnya. Peta dengan jarak sebenarnya. Yang diketahui yang sebenarnya berapa? 120 km. Tapi dijadikan cm karena yang kita ketahui kan 1 km adalah 100.000 cm. Berarti 120 ditambah 0,5 jadi 12 juta cm. Yang di peta nggak tahu kan berapa sentimeter dari jarak di peta. Kita lihat sekarang skalanya. Skalanya kan 1:200.000. Berarti yang peta berapa? 1, yang sebenarnya 200.000. Kita lihat sekarang. 200.000 menjadi 12 juta. Itu dikali berapa ya? Nolnya 5, yang 5-nya dicoret deh. Berarti 2 menjadi 120 dikali 60. Ya, jadi 200.000 dikali 60 itu 12 juta. Ya, kamu bisa caranya kamu bagi aja 12 juta dibagi 200.000 ya. Berarti yang atas juga dikali 60. Berarti 1 kali 60 cm. Berarti jarak kota A ke B pada peta adalah 60 cm. Kalau ngitung waktu gimana ya? Ternyata ngitung waktu juga bisa menggunakan perbandingan. Nih, mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Berangkat dari kota A ke kota B pukul 10. Jarak antara kota A dan kota B 160 km. Jam berapakah mobil tiba di kota B? Ini yang diketahui kan kecepatan ya. Kecepatan rata-rata berarti kecepatan rata-ratanya nih dijadiin perbandingan. Karena kilometer dengan jam ini kan yang diketahui kan kilometer dan jam ya. 80 km per jam. Kita hitung langsung ya. Jaraknya. Nah, jaraknya 160 km. Berarti kita tulis ini 100 km. Karena yang diketahui kan 80 km per jam. Jaraknya 160. Yang ditanya adalah berapa jam. Ya. Jadi yang diketahui kilometer, yang ditanya jam. Jadi kita membandingkan kilometer dengan jam. 80 ke 160 itu dikali 2. Berarti jamnya juga dikali 2. 1 jam dikali 2 berarti 2 jam. Berarti kalau berangkatnya jam 10, jadi sampai di kota B jam 12. Oke. Sudah cukup banyak. Tinggal kalian latihan ya di rumah ya. Tetap semangat. Insya Allah kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.